Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, mungkin teman-teman suka ya makan junk food ataupun makanan yang tinggi lemak ya, ataupun tinggi kalori. Nah, teman-teman ketika sudah makan junk food, itu teman-teman pasti mengatakan nanti akan saya bakar kalori-kalori ini dengan cepat. Nah, tapi kira-kira teman-teman tahu tidak berapa lama intensitas olahraga yang diperlukan untuk membakar kalori-kalori yang teman-teman konsumsi tersebut? Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa prinsip kalori itu, kalori yang masuk harus sama dengan kalori yang keluar. Nah, ini cocok sekali prinsip ini kalau teman-teman pegang untuk mempertahankan berat badan ideal. Nah, kalau seandainya prinsip kalorinya, kalori yang masuk lebih sedikit dibanding kalori yang keluar, nah ini sangat cocok sekali teman-teman untuk menurunkan berat badan. Nah, supaya tidak menjadi obesitas ataupun berat badannya overweight ya. Tapi kalau sebaliknya nih, teman-teman mau masukkan kalori lebih banyak dibandingkan kalori yang keluar, nah ini tentu berat badan akan bertambah hari demi hari ya. Saya beri contoh ya. Misalkan teman-teman mau makan pizza ya. Pizza saya kasih contoh saja, misalkan kalorinya itu sekitar 350. Teman-teman pernah berpikir tidak, untuk membakar kalori 350 itu teman-teman butuh olahraga berapa lama ya? Karena menurunkan berat badan ataupun membakar kalori tadi itu dipengaruhi oleh berat badan teman-teman sendiri, kemudian intensitas olahraga yang teman-teman lakukan ya. Nah, seperti itu. Contohnya saja, misalkan kalian berenang setengah jam ya, itu akan membakar kalori 300 kalori. Kemudian kalau kalian berjalan setengah jam juga, itu akan membakar sekitar 200 kalori. Sedangkan kalau kalian itu yoga ya, dilakukan yoga setengah jam, itu bisa membakar 180 kalori. Nah, bisa dilihat kan, bisa dibayangkan kan, waktu yang kalian butuhkan untuk membakar kalori. Nah, pembakaran kalori ini juga itu dipengaruhi oleh berat badan. Semakin berat orang tersebut, akan semakin banyak juga kalori yang akan terbakar karena beban tubuhnya tadi. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau berat badannya kurang ataupun tidak berat ya, ini kalori yang akan terbakar juga sedikit. Nah, pembakaran kalori juga dipengaruhi oleh berat badan tadi ya. Kemudian juga jenis olahraganya, intensitas olahraganya. Nah, sudah sampai situ, sudah paham ya? Jadi butuh berapa lama kalian untuk membakar kalori? Hitung kalori dari setiap yang kalian makan. Nah, sebagusnya seperti itu ya. Jadi ketika kalian makan itu harus diketahui jumlah asupan yang masuk ya. Jangan sampai melebihi kebutuhan kalori harian. Nah, kalau kalian belum mengetahui cara menghitung kebutuhan kalori harian, sobat semua bisa melihat video saya sebelumnya ya tentang bagaimana cara menghitung kebutuhan kalori hariannya ya. Jadi supaya tidak berlebih saat kalian ingin mengkonsumsi makanan. Sangat penting sekali ya kalau kalian sudah mengetahui cara menghitung kebutuhan kalori harian dan juga mengetahui jumlah kalori makanan, jadi pasti tidak akan miss ya, ataupun tidak akan berlebih ketika kalian makan. Oke, kita balik lagi ke makanan junk food. Nah, pertanyaannya, seberapa sering kalian mengkonsumsi makanan junk food, misalnya pizza, donat ya, ataupun kentang goreng dan sejenisnya ya. Nah, ketika kalian mengkonsumsi pizza, misalkan kalorinya tadi 350 kalori, nah ini sama dengan kalian harus berenang itu 1 jam. Nah, kira-kira kalian sanggup tidak kalau kalian berenang 1 jam ya? Setiap kalian makan 1 potong pizza ukuran besar. Nah, begitu juga dengan makanan-makanan yang lain. Seandainya kalian nih berpikir, saya ingin memakan 1 potong pizza, kemudian saya akan olahraga semaksimal mungkin. Paling kalian hanya kuat olahraga 5-10 menit. Nah, itu belum membakar seluruh kalori pizza yang kalian makan tadi. Nah, itulah butuh perjuangan ya. Jadi tidak enak ya, tidak asal sembarang berpikir ataupun memutuskan membuat kesimpulan kalau seandainya saya makan makanan yang tidak sehat ataupun junk food ini saya akan olahraga ya. Paling kalian olahraganya hanya sebentar, kemudian capek, kemudian saya berpikir atau kalian berpikir saya sudah olahraga nih, pasti berat badan saya akan turun. Nah, itu salah besar. Bahkan kalori-kalori yang lain, misalkan dari burger, kentang goreng, itu bisa sampai 400 sampai 500 kalori, bahkan sampai 900 kalori ya kalau kalian mengkonsumsinya. Kalian juga pasti menyesal setelah mengetahui ini ya, bahwa selama ini kalian salah dalam membuat kesimpulan kalau kalian sudah makan makanan yang tidak sehat, itu cukup olahraga sebentar, itu sudah imbang ataupun sudah hilang kalorinya. Itu salah besar. Harus diperhatikan jumlahnya ya, jumlah dari makanan yang kalian makan,
kemudian juga jenis olahraga yang ingin kalian lakukan, dan intensitas olahraga yang kalian lakukan itu imbang atau tidak. Misalkan tadi ya, berjalan setengah jam itu membakar sekitar 200 kalori. Nah, kalau kalian mengkonsumsi 400 kalori, kalian harus berjalan 1 jam. Itu kalau 400 kalori. Kalau lebih bagaimana? Nah, kuat tidak kalau kalian melakukan hal tersebut? Nah, semoga sudah paham ya. Jadi harus memilih makanan itu penting, mengetahui jumlah kalorinya, dan juga mengetahui bagaimana cara menghilangkan kalori ataupun membakar kalori itu juga sangat penting, supaya kalian tidak sembarangan dalam mengkonsumsi makanan yang tidak sehat ataupun junk food ini. Jadi jangan misalkan ini, makan martabak ataupun makan pizza ataupun makan burger ya, 2-3 porsi, kemudian kalian merasa wah enak nih, kenyang nih, nah nanti aja olahraga sore. Nah, olahraga paling kalian 10 menit ya, misalnya jogging ya ataupun angkat barbel, terus kalian bilang saya sudah membakar seluruh kalori hanya dalam sekejap. Nah, saya akan mencapai berat badan ideal. Sepertinya kalian salah besar. Harapan saya setelah kalian mengetahui itu, kalian mengkonsumsi makanan yang sehat ya, sayur, buah, kemudian karbohidrat kompleks ya, kemudian juga ya lemak, juga lemak yang baik. Pokoknya kalian mengkonsumsi makanan itu sesuai dengan kebutuhan kalori kalian. Harapan saya setelah kalian menonton video ini seperti itu. Dok, saya sulit untuk mengetahui kalori makanan. Nah, kalau kalian sulit mengetahui kalori makanan, sebaiknya kalian lakukan kebiasaan olahraga teratur ya. Itu 3 kali seminggu, ataupun misalkan 150 menit dalam seminggu, itu dilakukan teratur dalam seminggu ya. Itu kalian bagi-bagi saja berapa harinya, berapa kali seharinya ya. Itu kalian bagi-bagi saja, itu 150 menit dalam seminggu yang disarankan. Jika kalian telah melakukan pola hidup sehat ya, kemudian olahraga teratur yang tadi 150 menit dalam seminggu ataupun 30 menit dalam sehari, ini juga akan sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan tubuh kalian ya. Anda akan terhindar dari penyakit diabetes, penyakit jantung, kolesterol tinggi, dan penyakit yang berbahaya lainnya. Jadi mulailah hidup sehat dari sekarang, jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, yang berlemak, yang junk food ini ya. Jadi rubahlah jadi makanan yang banyak sayurnya, banyak buahnya, teratur, porsinya sedikit ya, tidak berlebihan. Oke, semoga bermanfaat, semoga selalu menginspirasi, semoga selalu memotivasi kita semua menjadi lebih baik. Salam sehat, sampai jumpa.